Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading seperti biasanya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu akan segera muncul. Wow. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, akan ada kemunculan seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, kemudian ciri-ciri detailnya ya. Dan kita juga akan melihat seperti apa kemunculannya ya. Jadi kita akan bahas secara detail. Perlu diingat ya, disclaimer karena ini sifatnya energi general. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa langsung saja ya, silahkan catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Kita akan mulai tarik energi dia. Kita akan melihat ya, awali readingan ini dengan energi yang positif agar energi kita juga bisa lebih relate lagi ya. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana energinya seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu? Kita akan shuffle dulu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu? Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu? Bagaimana energi dia? Kita akan lihat ya, energi seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki rasa kecemburuan yang begitu besar ya. Karena orang ini ketika dia sudah mencintai, ketika dia sudah jatuh cinta ya, maka orang ini memiliki rasa kecemburuan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan diri kamu. Semua itu dia lakukan semata-mata orang ini merasa tidak rela, merasa tidak ikhlas ya apabila ada pihak lain yang berusaha mendekati kamu selain dirinya dia. Karena bisa dibilang ketika orang ini sudah tulus mencintai seseorang ya, maka orang ini benar-benar memiliki perasaan cinta yang begitu dalam ya, memiliki perasaan cinta yang begitu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun ya. Memang terkadang ketika orang ini memiliki rasa cemburu yang muncul ya, memang orang ini tidak langsung menunjukkan rasa kecemburuannya, tetapi dari sikap dia, dari cara dia menanggapi omongan kamu ya, itu sudah bisa menggambarkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat dia merasa ngambek atau cemburu ke kamu. Karena biasanya ketika orang ini merasa cemburu sama kamu ya, biasanya orangnya sangat enak diajak ngobrol, tiba-tiba dia ngebales obrolan kamu dengan nada yang biasa. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini biasanya orang yang paling gercep ya, langsung balas chat kamu, tapi ketika ada rasa cemburu yang muncul di dalam isi hatinya, terkadang orang ini slow respon ya, dia akan membalas pesan kamu secara lambat ya. Itu tandanya ada sesuatu hal yang memicu rasa kecemburuannya. Jadi kayak di sini tuh peran kepekaan kamulah yang memang harus dibutuhkan. Karena apabila nggak peka, itu bisa menyakiti hati dan perasaannya. Dan dia juga berharap bahwa saat ini kamu benar-benar mengerti batasan. Karena kamu adalah milikku ya. Jadi kayak kamu tuh harus tahu batasan mana yang boleh kamu lakukan dan mana yang tidak. Karena aku tidak ingin terjadinya pertengkaran, karena aku tidak ingin ya cemburu ini semakin membara ya. Maka kamu harus bisa menjaga sikap antara kamu dengan lawan jenis kamu, seperti itu. Wow, menarik ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang takluk dan tunduk kepadamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu.
bagaimanakah energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu sering sekali ya mendapatkan ketidakberuntungan dalam sebuah hubungan, sehingga membuat orang ini dihantui rasa trauma yang berkepanjangan. Bahkan beberapa di antara mereka sebelum dia mengenal kamu, saya melihat orang ini tidak buru-buru membuka hati ya kepada siapapun. Kenapa? Karena dia masih dihantui rasa ketakutan akan dihianati seperti kisah cinta dia pada saat yang dulu. Tetapi semuanya berbeda setelah orang ini ketemu kamu ya, dan kamu bisa membuktikan kepada dirinya dia bahwa kamu ini gak sama seperti orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Jadi semakin kesini saya melihat orang ini akan semakin takluk ya. Dia akan semakin tunduk kepada kamu karena kamu bisa membuktikan ya kepada dia bahwa cinta kamu ke dia ini benar-benar tulus ya, tanpa ada embel-embel apapun gitu. Karena saya melihat ya di masa lalu tuh dia pernah berusaha tulus ya, tapi ternyata ketulusannya dimanfaatkan oleh masa lalunya. Dia pernah berusaha setia, tapi kesetiaannya ditukar dengan pengkhianatan. Dan orang ini pernah berjuang, tapi perjuangannya tidak pernah dihargai oleh masa lalunya. Sedangkan dia melihat versi kamu sekarang ini benar-benar berbeda gitu ya, jika dibandingkan dengan orang-orang di masa lalu. Karena selama kamu mengenal dia, diam-diam orang ini menilai kamu. Dia melihat bagaimana kualitas kepribadian kamu, sehingga orang ini bisa menyimpulkan bahwa ternyata kamu ini memiliki nilai ya, memiliki value yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang membuat orang ini semakin cinta dan semakin tunduk sama kamu. Memang saya melihat ya, dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh cara berpikir dia terlalu rumit ya, dan itu semua terjadi ya karena proses dari masa lalu yang membuat orang ini tuh jadi cara berpikirnya ribet gitu. Seandainya saja di masa lalu dia jatuh di tangan orang yang tepat, saya yakin bahwa orang ini tuh dia tidak akan serumit ini hidupnya ya. Kita akan cek lagi di sini. Kita akan cek bagaimana energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Ya, kita lihat ada kartu yang terjatuh. Wow, di sini ada kartu The Tower ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mencintai kamu ya. Orang ini merasa sangat takut kehilangan kamu, karena saat ini hanya kamulah satu-satunya seseorang yang ingin dia pertimbangkan sebagai calon masa depan kehidupan cintanya dia untuk selamanya. Ya, memang terkadang saya melihat orang ini kurang bisa sepenuhnya mengenal sisi pribadi kamu, karena orang ini tuh masih terkadang cara dia memperlakukan kamu tuh masih salah gitu ya. Karena mungkin orang ini kurang peka ya, karena mungkin beberapa di antara mereka masih cenderung ada sedikit sifat egoisnya ya. Karena mungkin beberapa di antara mereka ini sepertinya kurang bisa memberikan banyak waktu untuk kamu. Tapi percayalah, di balik itu semua orang ini sangat sayang dan takut kehilangan kamu ya. Bahkan cinta dia mulai dari awal sampai sekarang tidak berubah sedikit pun, meskipun banyak sekali hambatan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Dan saat ini di dalam pikirannya dia hanya ingin satu ya, bagaimana cara dia bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, yaitu bisa memiliki kamu seutuhnya. Tapi di satu sisi dia juga tidak mau ya memaksakan diri apabila diri kamu masih benar-benar belum siap ya, secara mental maupun secara batin. Karena bagaimanapun juga prinsip orang ini dalam energi pernikahan ya, pernikahan tuh prinsipnya satu kali seumur hidup. Jadi dia nggak mau ya adanya pernikahan yang kedua, apalagi yang ketiga kalinya. Makanya sebelum dia ingin melangkah serius sama kamu, dia ingin melihat ya bagaimana kualitas kamu, bagaimana niat kamu ke dia, dan bagaimana keseriusan kamu ya, agar setelah kamu nanti bersatu sama dia, orang ini benar-benar bisa berbahagia dengan diri kamu. Dan saya merasa tuh memang ya, terkadang ada aja tingkah yang dia lakukan yang membuat kamu tuh jadi sering merasa overthinking atau curiga terhadap dia. Tapi percayalah bahwa orang ini ya, senakal-nakalnya dia, orang ini masih tahu batasan ya. Orang ini masih bisa menjaga
kesetiaan hati dia buat kamu. Wow, langsung ya terjatuh semua. Energinya cukup kuat ya di hari ini hari Minggu ya, hari weekend. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mungkin tadi siang habis traveling, kalian harus bisa jaga kondisi vitalitas kalian ya, atau kondisi tubuh kalian, karena hari Senin kan kalian harus semangat bekerja lagi. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya usia dia di bawah kamu. Ya, bahkan ada di antara kamu tuh yang sempat meragukan cintanya dia karena adanya perbedaan jarak usia yang cukup jauh antara kamu dan dia. Kamu takut apabila kehadiran orang ini tuh hanya untuk memanfaatkan apa yang kamu miliki. Tetapi tidak ya, karena memang saya melihat bahwa niat dia masuk ke dalam kehidupan kamu ya, benar-benar ingin mencari hubungan yang berkualitas gitu. Karena dia melihat bahwa nampaknya kamu tuh bisa diajak serius gitu, karena pola berpikir kamu dewasa. Makanya orang ini mau sama kamu gitu. Meskipun dia sadar bahwa usia antara aku dan kamu ini cukup jauh ya, dan mungkin banyak sekali mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, tapi dia dengan sangat yakin bahwa suatu saat ya, apabila kita sama-sama saling mencintai, tidak ada yang mustahil ya untuk kita bisa bersatu selamanya. Seperti itu. Dan di sini dia sebenarnya tahu ya bahwa ada banyak sekali keraguan di dalam isi hati kamu ya. Tapi orang ini ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia ini tidak sama seperti apa yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi semuanya nanti akan terjawab ya dengan hasil yang nyata ya, dengan perbuatannya ya. Kamu nanti akan tahu bagaimana kualitas dia sesungguhnya, bahwa orang itu sama sekali tidak ada niatan buruk ya kepada diri kamu, meskipun antara aku dan kamu memiliki perbedaan usia yang cukup jauh kayak gitu. Dan di sini memang saya melihat ya, dia orangnya sangat manja banget ya. Dia orangnya haus perhatian, dan itu semua terjadi karena mungkin di masa lalu orang ini kurang pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang atau perhatian dari pihak keluarga ataupun orang tuanya. Karena mungkin di masa lalu orang tuanya mungkin terlalu sibuk dia dengan pekerjaannya. Mungkin ada juga yang ditinggal merantau gitu ya. Bahkan ada juga yang mungkin orang ini tuh dulu dititipin di neneknya gitu ya. Sehingga ketika dia dewasa, orang ini tuh merasa mendapat dalam arti gini, orang ini merasa bahagia ketika mendapatkan sentuhan kasih sayang oleh seseorang yang dia cintai. Karena menurut aku tuh dia super duper manja banget ya ketika dia berada di samping kamu. Pengennya dipeluk terus, dielus-elus terus, disayang-sayang terus ya, diingetin terus ya. Tapi memang kamu harus menyadari ya, orang-orang seperti itu terkadang kurang bisa memperhatikan pasangannya, bukan karena dia gak cinta, karena memang tensionnya dia ini lebih nyaman untuk diperhatikan daripada memperhatikan. Seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang tuh konsekuensinya, usia kita kan lebih dewasa ketimbang dia. Jadi kayak kita yang lebih harus banyak mengerti akan dirinya dia. Seperti itu. Apalagi kan masa lalu dia ini benar-benar di usia yang kecil dia dipaksa harus mandiri gitu loh. Kita akan cek lagi ya di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Ada kartu Pack of Swords ya. Saya melihat ya, secara garis besar orang ini berusaha mengimbangimu karena dia sadar bahwa antara kamu dan dia terlalu banyak perbedaan, terutama prinsip, cara berpikir ataupun sifat dan karakter. Tetapi karena dia sangat sayang sama kamu ya, meskipun dia belum bisa menjadi seseorang yang sempurna di mata kamu, tapi dia berusaha ya mengimbangi perbedaan di antara kita, karena dia percaya ya nggak ada manusia yang sempurna.
Nggak ada manusia itu yang benar-benar perfect. Tetapi apabila kita bisa mengimbangi perbedaan tersebut, dia yakin bahwa suatu saat dari perbedaan akan muncul suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi kayak orang ini tuh dia sadar gitu ya bahwa aku dan kamu ini terlalu banyak perbedaan sifat, karakter, ya, prinsip, cara berpikir gitu, ya. Tapi karena dia sangat sayang sama kamu, ya, dia mulai belajar untuk berusaha mengimbangi kamu, gitu, ya. Karena dia berpikir gitu, manusia itu nggak ada yang sempurna, ya. Manusia itu pusatnya salah, pusatnya kekurangan. Tapi apabila kita bisa mengimbangi satu sama lain, ya, maka suatu saat kita akan bisa dihadirkan adanya suatu kelebihan seperti itu. Dan di antara mereka ini termasuk seseorang yang menurut aku tuh memiliki wawasan yang sangat luas ya. Jadi di antara mereka ini kayak pola berpikir dia sangat smart ya, seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Ini ada energi apa lagi ya? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu sempat tertarik ya kepada kamu, ya. Artinya orang ini pernah suka sama kamu, ya, tapi pada saat dulu, ya. Seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa orang ini tuh masih sering ya merasa terbayang-bayang sama kamu, ya. Masih sering memikirkan kamu, masih merasakan kontak batin gitu ya, terhadap energi kamu, ya. Dan saya melihat bahwa sampai detik ini dia masih memiliki perasaan cinta yang begitu besar. Dan alasan kenapa dia dulu sempat mencintai kamu, ya karena dia merasa bahwa apa yang dia cari ada di dalam kamu, gitu. Tapi karena mungkin dulu itu ada situasi keadaan yang sangat rumit ya. Mungkin kamu sudah memiliki pasangan ya, ataupun mungkin kamu pada saat dulu masih belum merasa siap untuk membuka hati buat dirinya dia gitu. Sehingga orang ini tuh tidak melanjutkan perjuangan cinta dia kepada kamu, ya. Tapi meskipun kalian sudah cukup lama berpisah, ya, tapi sampai detik ini dia masih sering ya stalkingin kamu, masih sering kepoin kamu, masih sering melihat kamu dari kejauhan. Entah kamu sadar atau tidak, yang jelas orang ini selalu memantau kamu dari kejauhan. Kita akan lihat lagi di sini ya. Bagaimana energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Oke. Ada kartu Queen of Swords ya. Saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya memiliki rasa gengsi yang sangat besar. Meskipun orang ini sangat mencintai kamu ya, tapi itu tertutupi oleh rasa gengsi dia yang begitu besar. Jadi kayak sebucin-bucinnya dia ke kamu tidak akan pernah ya mendengar ya ucapan dari bibirnya dia gitu. Karena kayak orang ini tuh dia nggak mau memvalidasi gitu. Padahal dia sadar bahwa dia ini nggak bisa tanpa kamu gitu. Tapi dia masih kayak pura-puranya itu sok cuek aja gitu ya. Pura-puranya perasaan dia ke kamu tuh biasa aja. Padahal ya terkadang tuh orang ini sering banget ya merasa cemburu ke kamu ya. Merasa nggak tenang apabila kamu tidak mengabarinya, ya, merasa jengkel-jengkel sendiri ketika kamu terlambat balas chatnya gitu ya, merasa muak-muak sendiri ketika mungkin kamu gak angkat teleponnya gitu. Tapi karena orang ini tuh tertutupi oleh rasa gengsi yang sangat besar gitu ya, sehingga sebucin-bucinnya dia ke kamu tuh tidak akan pernah ya mendengar ucapan tersebut secara langsung gitu. Karena kayak ya orang ini menurut aku tuh kayak terlalu munafik gak sih gitu loh. Ya kalau cinta itu ya cinta aja gitu, berterus terang lah gitu, nggak harus pakai drama ini drama itu ya, kayak mempersulit diri dia sendiri gitu. Terus saya melihat ya bahwa meskipun dia ini memiliki rasa gengsi yang sangat besar, tapi sejatinya orang ini tuh selalu berusaha ingin membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Ya, buktinya orang ini tuh kayak dia orangnya nurut banget gitu ya. Kamu suruh ini, kamu suruh itu, kamu suruh begini, kamu suruh gitu, dia selalu nurut apa perkataan kamu. Hal itu semua dia lakukan semata-mata karena dia sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Kayak kamu tuh adalah nyawa keduanya, kayak gitu loh. Ya, jadi kayak merasa ya makin kesini energinya semakin kuat ya.
Dan di sini yang perlu harus kamu mengerti ya, karena memang menurut aku selain orang ini memiliki rasa gengsi yang sangat besar, orang ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh pola berpikir dia sedikit nggak dewasa. Jadi kayak orang yang nggak dewasa ini terkadang kurang bisa bijaksana ketika menghadapi sesuatu hal yang berkaitan dengan emosional gitu. Orangnya kurang bisa banget ya mengontrol emosi gitu. Kayak mungkin masih suka marah-marah gak jelas, masih suka menuduh kamu yang tidak-tidak kayak gitu. Jadi kayak benar-benar kamu harus bisa mengerti posisinya. Dan di sini kita akan coba lihat ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang takluk dan tunduk kepada kamu. Kita akan cek dulu. Kita akan cek ya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana energi dia, bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepadamu. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang tidak ingin ya. Dia adalah tipikal seseorang yang tidak ingin menunjukkan kesedihan dia kepada orang lain, termasuk kamu pasangannya. Ya, jadi seberat apapun beban yang dia rasakan, terkadang orang ini tuh masih menutupi ya kesedihan dia di hadapan kamu. Hal itu semua dia lakukan semata-mata karena orang ini tuh tidak ingin membuat pasangannya merasa sedih, tidak ingin membuat pasangannya merasa galau. Makanya sebisa mungkin orang ini tuh berusaha menutupi kesedihan dia kepada siapapun ya. Baru ketika dia mungkin sudah benar-benar drop, sudah berada di posisi bawah ya, terkadang orang ini akan menceritakan dengan sendirinya. Jadi ketika dia cerita ke kamu, itu artinya sudah bukan masalah yang main-main. Mungkin dia butuh bantuan, mungkin dia butuh support dari kamu ya. Mungkin dia kayak masih belum bisa mengatasi seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Oke, saya melihat ya, saya merasa bahwa orang ini memiliki sifat yang selalu curiga ya kepada siapapun termasuk kamu. Ya, termasuk kamu pasangannya. Bahkan akibat kecurigaannya, kamu tuh jadi sering merasa berantem sama dia karena kamu tuh sering merasa dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan gitu. Sedangkan kamu tuh benar-benar berusaha sejujur mungkin sama dia ya, tapi orang ini masih tetap sering ya menuduh kamu yang tidak-tidak. Ya, sehingga membuat kamu ini merasa tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Kenapa? Karena kayak kamu ini sama sekali tidak ada rasa kepercayaan terhadap diriku. Sedangkan aku ini sudah 100% ya percaya sama kamu. Kayak gitu. Dan itu semua terjadi bukan karena apa ya? Bukan karena dia gak cinta sama kamu, tidak. Melainkan saya melihat bahwa di masa lalu orang ini tuh sering banget dihadapkan sama orang-orang yang gak jujur ya. Sehingga ketika ada orang yang sudah berkata jujur kepada dirinya dia, itu tidak membuat dia langsung percaya. Karena di masa lalu dia sering dibohongin gitu ya. Di masa lalu tuh dia sering dimanfaatkan. Kayak gitu. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Kita cek dulu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap keluarganya. Jadi orang yang seperti ini bisa dipastikan dia seseorang yang sangat bertanggung jawab dan dia orangnya penyayang. Meskipun dia bukan satu-satunya anak pertama di dalam keluarganya, tapi orang ini memiliki rasa tanggung jawab ya. Dia menjadi seorang tulang punggung untuk kedua orang tuanya ataupun keluarganya. Ya, dan itu semua dia lakukan karena memang orang ini tuh
memiliki rasa kasih sayang yang cukup tinggi ya terhadap keluarganya ya. Jadi bisa dipastikan ketika orang ini nanti sudah menikah, orang ini tuh memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap rumah tangganya. Jadi nggak cuma bertanggung jawab aja gitu ya, nggak cuma bertanggung jawab secara finansial atau secara materi, tapi benar-benar dia bertanggung jawab secara keseluruhan gitu ya, baik keselamatan istrinya maupun anak-anaknya kelak. Terus saya melihat dia juga tipikal orang yang menurut aku nggak tegaan ya, sama kayak kamu sifat dia ini ya, benar kayak mirroring gitu. Kamu tuh orangnya nggak tegaan, dia pun juga sama gitu. Dia orangnya kayak nggak bisa melihat orang lain tuh menderita gitu. Lebih baik kayak bisa dibilang tuh aku nggak makan dulu nggak apa-apa, yang penting orang lain bisa makan dulu, seperti itu. Kayak kamu kan seperti itu, orangnya itu kayak gampang memikirkan perasaan orang lain dulu daripada perasaan kamu gitu. Kamu nggak mikir gitu ya, sudah sedalam apa luka kamu, sudah sesakit apa gitu ya lubuk hati kamu, tapi kayak kamu tuh tidak pernah berhenti untuk tetap terus berbuat baik sama orang gitu, karena kamu percaya adanya hukum karma ya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Oke, Six of Pentacle ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang menurut aku tuh sedikit pelin-pelan ya. Jadi kayak orang ini tidak konsisten ya terhadap prinsip dia sendiri gitu. Karena terkadang sifat dia ini orangnya gampang berubah-ubah gitu ya. Terkadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu rindukan, tapi terkadang ya orang itu bisa sesekali bisa menjadi seseorang yang ingin kamu lupakan, terutama ketika orang ini bertingkah di belakang kamu atau ada tingkah yang membuat diri kamu tuh merasa emosional. Seperti itu ya. Tapi memang saya melihat bahwa orang itu orang yang sangat setia, tapi dia orangnya kurang bisa bijak ya dalam mengambil sebuah keputusan. Karena orang ini tuh kayak siangnya A gitu ya, kemudian malamnya bisa jadi B, terus paginya lagi bisa jadi C gitu, kayak berubah-ubah gitu. Terkadang kamu yang sudah cukup lama mengenal dia aja masih merasa kesulitan gitu ya untuk memahami sifat dan karakternya. Karena memang orangnya tuh kayak tipikal orang yang sangat susah untuk ditebak gitu. Terus saya juga melihat dia orangnya perasa ya. Terkadang orang-orang perasa ini biasanya orang yang gampang tersinggungan. Jadi kayak lebih hati-hati dalam berkata. Mungkin saja tanpa kamu sadari perkataan kamu tuh bisa membuat dia merasa sakit hati. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Kita cek dulu. Ada kartu Seven of Wands ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sangat pemberani gitu ya. Pemberani itu dalam artian apa? Berani menghadapi segala resiko, berani menghadapi sebesar apapun masalahnya. Ya karena kayak di dalam prinsip dia gitu ya, dalam menjalani kehidupan ya, berani karena benar, takut karena salah. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan selagi kita masih di jalan kebenaran gitu ya. Dan saya melihat ya beberapa di antara mereka ini juga orangnya sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran. Jadi kayak sebusuk-busuknya kamu, yang penting kamu sudah jujur dan terbuka sama dia, itu akan membuat dia akan merasa semakin tunduk dan takluk sama kamu ya. Tapi seperfect-perfectnya kamu, ketika kamu banyak drama, ketika kamu banyak kebohongan ya, itu akan dinilai tidak sempurna gitu ya. Karena memang orang ini tuh kayak sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran gitu. Jadi ya udah gitu ya, mending seseorang yang apa ya, dalam artian tuh ya udah nggak munafik gitu, busuk-busuk aja gitu, tapi yang penting kamu udah jujur, daripada kamu sok perfeksionis gitu ya, tapi di belakang tuh kamu ternyata penuh dengan drama dan kebohongan kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan takluk dan tunduk kepada kamu. Dia orangnya penyabar ya, dia orangnya penuntun. Selain dia penyabar, dia juga orangnya penuntun. Artinya apa? Ya
ketika kamu berdealing sama dia, orang ini bisa menuntun kamu ke arah hal-hal yang lebih sifatnya positif gitu ya. Mungkin kayak kamu lebih tahu bagaimana makna bersyukur, mungkin kamu jadi tahu bagaimana cara lebih mendekatkan diri ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin kamu jadi lebih tahu ya bagaimana belajar ikhlas gitu ya. Mungkin kamu juga lebih tahu ya setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, bagaimana sih memaknai arti kesabaran yang sebenarnya. Jadi kayak gitu. Selain itu dia juga orangnya tegas ya. Terus orangnya itu memiliki kreativitas yang sangat tinggi ya, memiliki kemampuan gitu, dan kemampuan tersebut ya beberapa di antara mereka ini memanfaatkan kemampuannya untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki atau mencari ide-ide baru gitu. Jadi ada perusahaan yang mempekerjakan dia karena kreativitasnya, karena dia punya value, dia punya kemampuan, makanya dia mungkin memiliki jabatan yang tinggi, memiliki gaji yang cukup banyak gitu. Itu hasil dari kreativitas dan kemampuannya. Kita cek lagi ya di sini. Bagaimana ciri-cirinya dia? Dia orangnya suka hiburan ya. Jadi kayak dia ini lebih suka sesuatu hal yang berbau dengan entertain gitu ya. Kayak hiburan, kayak mungkin dia suka musik ya, suka teater gitu ya. Mungkin dia suka nonton film gitu ya. Mungkin dia suka ke bioskop nonton film gitu. Atau mungkin dia suka ini ya, nonton kayak film sendiri, kayak nonton yang brandnya merah hitam itu seperti itu. Terus kita akan cek lagi di sini, kita akan coba cek. Saya akan lihat ya, bagaimanakah kemunculannya ya. Kita akan lihat bagaimana kemunculan dia. Seperti apa kemunculannya? Seperti apakah kemunculan dia? Oke, saya melihat ya ada beberapa di antara mereka ya, ini kemunculannya secara tak terduga. Artinya kamu dan dia ini memang tidak ada niatan untuk sama-sama saling mengenal ya, tapi setelah kalian bertukar nomor, setelah kalian sering berinteraksi, sering berkomunikasi, artinya karena ini sama-sama menemukan kenyamanan. Dari kenyamanan tersebut akhirnya muncullah perasaan cinta, perasaan sayang, yang pada akhirnya nanti akan berlanjut sampai ke jenjang yang lebih serius lagi. Kita akan lihat ya, seperti apakah kemunculannya. Seperti apakah kemunculannya. Wow, di sini ada kartu The Foil ya. Oke, saya melihat mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang memang dulu pernah ya satu komunitas dengan kamu ya. Mungkin dia dulu satu kuliah, mungkin satu universitas, satu tempat sekolah, atau mungkin dulu teman magang kamu gitu ya, teman di tempat kerja lama kamu ya. Kalian sudah cukup lama terputus ya, tidak terkoneksi, tidak nyambung, tapi pada akhirnya tuh kalian ketemu lagi dalam momen yang jauh lebih baik, seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apakah kemunculannya, seperti apakah kemunculan dia. Wow, saya melihat ya, ada juga beberapa di antara kamu tuh yang kemunculannya ya, kamu sama dia ketemu di suatu pesta ya, entah di pesta pernikahan temen, entah di pesta pernikahan saudara kamu gitu ya, entah di pesta pernikahan sahabat, atau mungkin kamu ketemu sama dia di reuni dulu gitu ya, di reuni-reuni kecil gitu ya, kayak kumpul-kumpul teman-teman lama gitu. Bagaimanakah kemunculannya? Kita akan lihat seperti apa. Ace of Fun dipertemukan karena adanya pekerjaan yang satu project dengan kamu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kayak antara kamu dan dia ini ternyata, loh aku nggak tahu loh kalau ternyata kita ini dipekerjakan dalam satu tim yang sama gitu ya. Padahal kayak kita ini udah cukup lama nggak sih, nggak pernah ketemu gitu. Kita udah lama nggak pernah komunikasi, tapi tiba-tiba ya nggak nyangka aja ya kita dipertemukan tapi dalam satu project pekerjaan yang sama. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi teman-teman chat aja, nggak usah ditelepon ya, karena nanti otomatis akan ada pesan balasan yang bisa teman-teman ikuti. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.